Jadi dia kerja sama istri Sacho. Istri Sachonya itu cerewet sekali. Sambil bekerja itu dia ngomel-ngomel, sambil bekerja itu dia merintah-merintah, sambil bekerja itu dia berisik seperti itu ada ya teman-teman. Tetapi itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, pau-pau desu. Ketika teman-teman itu ingin berangkat ke Jepang ya teman-teman, ada banyak jenis visa yang bisa teman-teman gunakan ya. Dan gue udah pernah bahas itu. Umumnya visa yang paling bisa teman-teman gunakan itu adalah magang, tokutegi no engineer ya teman-teman, dan berbagai macam visa lainnya karena ada banyak jenis visa ya teman-teman. Tetapi ketika teman-teman itu ingin mendapatkan gaji yang cukup layak ya teman-teman, dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit, teman-teman itu bisa berangkat dengan menggunakan visa tokutegi no ya teman-teman, karena itu gajinya sudah setara dengan orang Jepang, terus juga teman-teman bisa pindah kerja, terus juga apalagi ya, prospek kedepannya lebih bagus karena teman-teman kalau misalnya sudah lulus ke Tokutegi no Nigo, teman-teman itu bisa stay di Jepang selama lamanya ya teman-teman. Nah jadi gue sarankan kalau teman-teman yang newcomer ya ikutlah dengan visa Tokutegi no Ichigo. Tetapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih lama ya teman-teman di Jepang, teman-teman itu bisa berangkat dengan visa magang ya teman-teman. Nah dan visa Tokutegi no ini lebih fleksibel ya teman-teman, karena teman-teman itu bisa memilih job sesuai dengan keinginan yang teman-teman mau. Kalau sekiranya teman-teman sukanya kerjanya ya di luar, teman-teman carilah pekerjaan yang indoor. Kalau teman-teman tidak mau panas-panasan di dalam ruangan saja, carilah pekerjaan yang indoor ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, karena teman-teman itu diberikan kesempatan untuk memilih job dengan menggunakan visa Tokutegi no Ichigo ya teman-teman. Di sini ada satu pertanyaan yang muncul ya teman-teman, yaitu adalah bagaimana orang introvert memilih pekerjaan? Karena orang introvert ini ya naka-naka muzukashi lah seperti itu ya teman-teman, karena mereka akan sangat sulit sekali beradaptasi dengan lingkungan luar, akan sangat sulit sekali berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, orang-orang sekitar ya teman-teman. Jadi biasanya orang introvert mereka ingin pekerjaan yang tidak banyak komunikasi, tidak banyak berhadapan dengan orang lain, kerjanya diam-diam saja seperti itu ya. Ya kita hargai itu karena itu memang kepribadian setiap orang. Dan gue akui, gue pun dulu sangat tidak ingin berkomunikasi, berhadapan dengan orang. Tetapi karena ada beberapa kondisi yang memaksa gue ya, gue harus berhadapan dan berkomunikasi dengan orang lain, dan akhirnya ya jadilah seperti ini, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke masalah introvert ya teman-teman. Sebenarnya job seperti apa sih yang cocok untuk teman-teman yang introvert ya teman-teman? Karena ini ada juga nih teman-teman gue, dia yang tidak mau bekerja itu berbarengan dengan orang lain. Karena kan ada beberapa pekerjaan itu yang harus teamwork seperti itu ya teman-teman. Ada juga pekerjaan yang kita sendiri aja kerjanya seperti itu. Nah, jadi di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang introvert atau yang tidak introvert pun, gue akan memberikan beberapa saran pekerjaan yang mungkin menarik bagi teman-teman, yang sesuai dengan minat teman-teman ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang introvertnya khususnya, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini akan menjadi solusi buat teman-teman. Nah, jadi ya, ada banyak sekali pekerjaan yang menurut gue yang cocok untuk orang-orang introvert. Kenapa demikian? Karena di beberapa bidang pekerjaan itu ada yang pekerjaannya itu hampir tidak banyak ngomong sama sekali, seperti itu ya. Nah, salah satunya itu adalah di pabrik ya teman-teman. Baik itu pabrik mesin maupun pabrik pengolahan makanan. Karena ketika gue pergi ke suatu pabrik pengolahan makanan ya teman-teman, gue belum pernah punya pengalaman bekerja di pabrik pengolahan makanan, tapi gue pernah pergi ke pabrik pengolahan makanan. Waktu itu gue ada mensetsu di pengolahan makanan. Udah lama, udah 5 tahun yang lalu. Ya, lebih kurang lah ya. Jadi gue waktu itu sempat mengintip bagaimana pekerjaan di pabrik pengolahan makanan. Di sana, ya umumnya bekerja di Jepang itu berbicara itu dilarang ya teman-teman. Karena satu, itu mengganggu konsentrasi. Yang kedua itu bisa mengkontaminasi makanan ya teman-teman, walaupun teman-teman menggunakan masker dan segala macam. Tetapi intinya kalau teman-teman bekerja ya bekerjalah seperti itu. Nah, di pabrik makanan umumnya mereka tidak akan berbicara ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu mulai bekerja ya, itu teman-teman akan melakukan pekerjaan, misalnya
bikin kue atau bikin apapun lah itu, teman-teman itu akan melakukan pekerjaan yang sama ya teman-teman, melakukan ini, melakukan itu ya, hal yang sama terus menerus seperti itu. Nanti mungkin bedanya itu teman-teman mungkin berada di stasiun yang lain, stasiun A, stasiun B, stasiun C seperti itu ya. Tetapi teman-teman itu akan tetap bekerja tanpa adanya komunikasi ya teman-teman. Itu untuk pengolahan makanan. Dan untuk pengolahan makanan ini ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Ada yang kue, ada yang ramen, ada yang udon, ada yang ikan di pengolahan makanan beku, ada yang pengolahan makanan laut, ice cream, mochi dan segala macam ya teman-teman. Dan itu memang membutuhkan konsentrasi dan tidak ada komunikasi sama sekali seperti itu. Komunikasi itu pasti ada, tetapi komunikasi itu pasti adanya di bagian briefing awal saja, atau mungkin ketika rekan kerja teman-teman menyuruh untuk melakukan hal yang lain. Paling sebatas itu saja. Terus itu kan di pengolahan makanan. Bagaimana di bidang lain? Waktu pengalaman gue bekerja di bidang cleaning ya teman-teman ya. Gue waktu itu bekerja di cleaning bagian bed making, itu gue kan satu orang satu kamar seperti itu. Jadi gue fokus aja sendiri di kamar itu. Misalnya masuk kamar kan, bersihin sampah, terus ngumpulin sampah segala macam, narik sheet ya, pokoknya segala macam itu gue lakukan sendiri ya teman-teman, tanpa ada orang lain di dalam kamar itu. Jadi gue ya sendirilah dalam kamar itu sampai gue nge-bed making, membersihkan kamar, toilet, segala macam, jendela, sampai satu kamar itu jadi. Gue hampir tidak berbicara sama sekali. Dan waktu di hotel gue tidak hanya bed making saja teman-teman, tetapi juga di bagian public area. Misalnya gue membersihkan area hotel, toilet, front, hall, dapur seperti itu ya teman-teman. Itu hampir sama sekali tidak bicara seperti itu. Paling bicara itu sesuatu hal-hal yang perlu-perlu aja, misalnya minta termometer seperti itu ya, atau minta pengukur air segala macam, itu saja paling. Dan itu nggak banyak ngomongnya seperti itu di cleaning ya teman-teman. Terus mungkin kalau di bidang-bidang lain yang bisa dibilang tidak banyak bicara, itu juga pabrik mesin ya teman-teman. Misalnya di bagian pengelasan itu juga teman-teman tidak banyak bicara seperti itu. Ya umumnya di Jepang ini berbicara dalam bekerja itu dilarang ya teman-teman, umumnya. Cuma ada beberapa perusahaan yang baik yang mereka itu sambil ngomong-ngomong bermata-mah lah bekerja ada ya. Cuma kalau di pabrik umumnya tidak boleh. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin introvert yang ingin bekerja di dalam ruangan, carilah pekerjaan yang dalam pabrik atau cleaning ya teman-teman. Cleaning itu pun kadang ada yang outdoor, ada yang indoor. Terus juga kalau misalnya teman-teman yang introvert yang ingin bekerja di outdoor ya, ada pekerjaan yang misalnya pekerjaannya itu adalah pertanian. Di pertanian, teman-teman itu fokus menanam, fokus memanen, fokus membersihkan kebun ya teman-teman. Jadi jarang juga bicara. Ada sebagian teman-teman gue yang bekerja di pertanian ya teman-teman, dia itu dapat lahan masing-masing satu orang satu seperti itu. Jadi di masa dia menanam, dia itu menanam aja terus tanam. Kadang sampai mulai dari dia berdiri nanam itu sampai dia jongkok, sampai dia tiarap ya nanam itu karena pegalnya seperti itu. Dan itu tidak ada berbicara seperti itu. Dan itu gue rasa juga cocok ya untuk teman-teman yang mungkin ingin bekerja dengan bidang pekerjaan yang tidak banyak komunikasinya seperti itu. Itu adalah salah satunya. Tetapi kalau dari saran gue pribadi ya, ini saran gue ya, tetapi terserah bagi teman-teman apa. Karena untuk menentukan job itu adalah pilihan teman-teman sendiri ya. Kalau saran gue pribadi, mungkin akan lebih menyenangkan bekerja di pengolahan makanan ya teman-teman. Untuk orang yang introvert, atau mungkin orang yang tidak ingin banyak bicara, atau mungkin orang yang kemampuan bahasanya masih rendah seperti itu ya, yang inginnya kerjanya diam-diam aja seperti itu. Ya cocoknya sih bekerja di pengolahan makanan, karena ya tadi kerjanya fokus aja seperti itu. Nanti udah jam istirahat, nanti udah selesai istirahat kerja lagi, udah selesai kerja pulang seperti itu, terus besok balik lagi. Kadang ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu cukup membosankan sebagian orang, tetapi ada orang yang suka dengan pekerjaan seperti itu ya. Nah biasanya juga orang-orang newcomer gue menyarankan untuk bekerja di pengolahan makanan seperti itu, karena itu yang paling safe sih menurut gue. Maksudnya itu dari tingkat kesulitannya juga ya, walaupun ya beda-beda. Ada juga pengolahan makanan itu yang toksik, ada juga yang berisik, ada juga yang butuh kaiwa yang cukup tinggi seperti itu ya. Karena ada beberapa pengalaman dari salah satu teman kita, dia bekerja di perusahaan pengolahan makanan, yang itu pengolahan makanan rumah. Jadi dia kerja sama istri saconya itu cerewet sekali. Sambil bekerja itu dia ngomel-ngomel, sambil bekerja itu dia merintah-merintah, sambil bekerja itu dia berisik seperti itu, ada ya teman-teman. Tetapi itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing ya teman-teman. Nah itu kan pekerjaan untuk orang introvert yang cocok ya. Terus bagaimana untuk yang pekerjaan yang tidak cocok untuk orang introvert? Yaitu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain.
Misalnya pekerjaan di bidang servis. Restoran itu adalah pekerjaan yang menuntut teman-teman untuk berkomunikasi dengan tamu atau berkomunikasi dengan rekan kerja teman-teman, karena kan ketika kita membuat masakan atau segala macam itu komunikasi sangat penting sekali. Ketika kita melayani tamu itu komunikasi sangat penting sekali. Ketika kita menyerahkan makanan kepada tamu itu komunikasi sangat penting sekali. Begitu juga dengan hotel ya teman-teman, baik itu teman-teman di front maupun teman-teman di restoran hotel, itu komunikasi sangat penting sekali ya teman-teman, karena kan di situ ada sifat omotenasi atau keramah tamahan. Bagaimana kita cara untuk berkomunikasi ramah tamah kepada tamu ya teman-teman. Jadi gue rasa pekerjaan itu tidak cocok. Terus juga salah satu pekerjaan yang tidak cocok itu juga menurut gue adalah kaigo ya teman-teman. Karena teman-teman itu udah fix berurusan dengan orang ya. Kalau kaigo juga ya, nenek-nenek, kakek-kakek seperti itu. Harus ngurusin ini, ngurusin itu, seperti itu. Walaupun gue tidak tahu bagaimana pekerjaan kaigo secara spesifik, tapi gue sangat respect dengan orang-orang yang bekerja di kaigo. Karena menurut gue itu cukup berat dan tekanan fisik dan tekanan mentalnya juga cukup berat ya teman-teman. Jadi mungkin cuma teman-teman kaigo yang paham seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman kita yang kaigo, mari kita tanya reviewnya ya, bagaimana pekerjaan di kaigo. Nah, dan untuk orang-orang yang ekstrovert yang suka berhadapan dengan orang lain, ketiga jenis pekerjaan ini sangat cocok sekali, yaitu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kadang ada orang-orang yang dia itu mau bekerja dengan komunikasi seperti itu. Kayak gue lah, gue suka pekerjaan servis, gue suka pekerjaan melayani, gue suka berkomunikasi dengan pelanggan, gue suka berbicara dengan pelanggan, gue suka menjalin keramah tamahan seperti itu. Maka dari itulah gue pilih bekerja di bidang restoran ya teman-teman. Kenapa gue milih bidang kerja restoran? Karena satu, gue suka. Kedua, ketika kita semakin sering berbicara dengan bahasa Jepang, semakin sering kita berhadapan dengan orang Jepang ya teman-teman, otomatis kita dituntut untuk memiliki kemampuan bahasa yang semakin lama harus semakin tinggi, dan harus menuntut kita untuk terus belajar ya teman-teman, sehingga nanti kemampuan bahasa Jepang kita juga sedikit demi sedikit akan meningkat. Kadang ada juga tamu-tamu itu yang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Kadang ketika kita mendapatkan bahasa yang sulit dimengerti, gue sarankan teman-teman catat. Nanti setelah selesai ngomong sama tamu, teman-teman cari dia ngomong apa sih, cari artinya seperti itu ya. Jadi itu juga bisa meningkatkan kemampuan bahasa untuk teman-teman yang ingin meningkatkan bahasa. Jadi bekerjalah di bidang servis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian orang-orang yang ingin bekerja outdoor, yang bekerja fisik, yang ingin meningkatkan kekuatan fisik. Ya, bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kekuatan fisik, gue sarankan teman-teman bekerjalah di pekerjaan yang outdoor, yang keras ya teman-teman. Misalnya seperti di gemba, atau seperti di pertanian, seperti itu ya teman-teman. Itu kan banyak ngangkat-ngangkatnya tuh, itu membutuhkan kekuatan fisik. Barangkali teman-teman itu suka badan yang besar seperti itu kan. Nah, sekalian teman-teman itu melatih badan teman-teman dan fisik teman-teman, teman-teman bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan teman-teman, keinginan teman-teman. Jadi ketika sambil teman-teman bekerja, fisik teman-teman juga terlatih seperti itu. Jadi nanti teman-teman setelah selesai bekerja, setelah pulang di Indonesia, teman-teman itu jadi badannya berotot, besar dan bagus seperti itu ya. Nah, itu juga cocok. Dan mungkin ada juga teman-teman yang mengutamakan gengsi, inginnya pekerjaan yang keren, bagus seperti itu. Seperti itu kan. Nah, teman-teman itu bisa bekerja di hotel ya teman-teman, gue sarankan ya. Karena ketika teman-teman bekerja di staff, sebagai staff hotel, sebagai front ya teman-teman, minimal teman-teman itu pakai jas loh di front itu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ditanya sama keluarganya atau sambil nelpon sama keluarganya gitu kan, habis pulang kerja, itu teman-teman dengan setelan jas yang keren seperti itu. Nah, jadi di sana teman-teman itu akan terlihat sangat bagus sekali, sangat bermartabat sekali seperti itu. Kalau sekiranya teman-teman ingin bekerja dengan penampilan yang bagus ya teman-teman, bekerjalah di staff hotel sebagai front ya teman-teman. Tetapi tentunya untuk bekerja di front, teman-teman itu harus memiliki kemampuan bahasa yang tinggi seperti itu. Nggak cukup dengan level N4 saja, karena teman-teman akan berkomunikasi dengan tamu. Tamu itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang bahasa Jepangnya bagus, ada bahasa Jepangnya itu nggak jelas seperti itu ya. Jadi kemampuan bahasa itu dibutuhkan ya teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Bagaimana dengan teman-teman yang tidak ingin berpanas-panasan? Carilah pekerjaan yang indoor ya teman-teman. Ya seperti pengolahan makanan, pabrik, hotel, restoran, cleaning ya teman-teman ya. Itu tidak harus berada di bawah matahari, atau misalnya seperti Jido Saseibi atau automobil repair ya teman-teman ya, itu kan di dalam bengkel ya teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman ambil job-job seperti itu tidak akan panas-panasan ya teman-teman ya.
Terus kalau misalnya teman-teman itu ingin mengambil pekerjaan yang mungkin nanti ilmunya bisa diadopsi saat nyampai di Indonesia atau saat pulang di Indonesia, ambillah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sekiranya sangat berguna pengalamannya nanti. Misalnya teman-teman ingin bisa mengambil bidang pertanian seperti itu, karena ketika teman-teman belajar pertanian di Jepang, nanti ilmunya bisa teman-teman aplikasikan di Indonesia. Atau peternakan juga sama seperti itu, atau mungkin tentang bidang perkuliahan seperti itu. Ketika teman-teman mungkin nanti di Indonesia ingin jadi mandor, teman-teman itu bisa mengambil bidang Tokutegino perkuliahan atau bangunan seperti itu ya, atau gemba lah seperti itu. Nanti barangkali nih nanti teman-teman setelah nyampe di Indonesia, teman-teman jadi mandor seperti itu kan, nyuruh-nyuruh orang dengan kemampuan teman-teman seperti itu. Terus bidang permesinan misalnya Jido Sasebi tadi ya, bengkel seperti itu ya. Barangkali nanti teman-teman ingin buka bengkel atau punya bengkel seperti itulah. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang ilmunya itu bisa teman-teman serap dan nanti teman-teman bisa implementasikan, baik itu di Jepang maupun di Indonesia seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak pilihan pekerjaan yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan minat teman-teman ya. Jadi gue sarankan teman-teman pilihlah bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat teman-teman, dengan kesukaan teman-teman. Karena ketika teman-teman bekerja dengan bidang yang sesuai dengan keinginan teman-teman, teman-teman pasti akan menikmati pekerjaan tersebut ya teman-teman. Nanti terlepas apakah perusahaannya wari atau tidak ya. Kalau perusahaannya wari, pindahlah perusahaan, carilah perusahaan yang cukup bagus dengan bidang yang sama, sehingga teman-teman bisa menikmati pekerjaan teman-teman dengan kondisi perusahaan yang sehat seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang introvert, gue sarankan carilah pekerjaan yang seperti pengolahan makanan, pabrik, cleaning seperti itu ya, atau pertanian gitu ya, yang pekerjaannya tidak banyak komunikasi. Kadang ada juga teman-teman yang nanya, "Bang, apakah pengolahan makanan cocok untuk orang introvert?" Gue rasa sangat cocok sekali ya teman-teman, karena kita di situ fokus bekerja. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.